Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan, mari kita tidak bosan-bosan menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, umur, kita masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menghadiri acara bimbingan manasik haji yang ke berapa ini Mas Ando? Kelima ya. Kita praktek nanti kapan? Insyaallah tanggal 7 Desember. 7 Desember ya. Ya. Jadi kita nanti praktek pertama, praktek umroh Pak di Islamic Center 7 Desember. Kalau sekarang tanggal berapa? 23 ya. Berarti 2 minggu lagi ya. Ya 2 minggu lagi kita praktek. Yang bapak-bapak kalau bisa sudah beli kain ihram ya. Kalau belum beli ya ngutang atau pinjam ya. Ya. Bisa beli langsung ya ke tokonya. Ya kalau bisa, baik kita awali dulu dengan kalimat talbiyah ya. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, saya buat judul di YouTube. Kalau labbaik itu artinya kita menyatakan ya, siap saya datang. Tapi sudah di depan Ka'bah, maksudnya sudah di tanah suci gitu. Beda dengan anak kecil. Anak kecil dipanggil emaknya, John, ya, John, ya, sini, ntar sih tanggung. Lagi ngeliat apa? Game, ya. Jadi dia bilang iya tapi masih nyumput, ya. Nah, beda dengan labbaik, beda. Kalau labbaik itu langsung datang di rumah Allah, ya. Jadi itulah bedanya antara labbaik dengan iya. Kalau iya kan masih asik main HP, masih asik makan, masih asik main kelereng. Iya sih mah nanti, bentar lagi mah. Nah itu kan. Dia bilang iya tapi nanti. Nah tapi kalau labbaik sudah di depan rumah Allah. Ya Allah saya datang ya Allah. Saya sudah sampai ke rumahmu ya Allah. Ya. Nah itulah bedanya labbaik dengan iya. Itu saya dikasih nama di YouTube begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit mengulang bahwa kalimat talbiyah itu untuk umroh dan untuk haji saat mengucapkannya sedikit berbeda. Untuk umroh saat mengucapkannya atau saat melantunkannya setelah kita berniat ihram, ya. Ihramnya umroh ada 2 macam. Kalau kita gelombang 1, pesawatnya ke Madinah dulu, berarti nanti mikotnya di Bir Ali. Bir Ali Pak. Tapi kalau ibu-ibu ditakdirkan Allah gelombang 2, nah itu nanti pesawatnya ke Jeddah, langsung ke Mekah, langsung tawaf. Jadi nggak pakai jeda lagi, langsung
Nah, berarti niat ihramnya dari mikot, yaitu daerahnya namanya Yalamlam. Yalamlam itu kita belum turun dari pesawat, Bu, belum turun, masih di udara. Nah, jadi di udara itulah kita nanti ada pemberitahuan, Bu, dari pihak pilot, dari pihak pramugari, pemberitahuan resmi. Bapak Ibu tamu-tamu Allah, 30 menit lagi kita akan sampai ke mikot, kita akan sampai ke Yalamlam. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan untuk berniat. Ya. Jadi itu nanti ada pengumuman, Pak, ada pengumuman. Yang itu berarti kita siap-siap. Kalau dikatakan 30 menit lagi berarti kita lihat jam. Sekarang jam 4.30. 4.30, 30 menit lagi berarti jam 5. Nah, berarti siap-siap. Siap-siap melucuti pakaiannya, ya, melucuti pakaiannya. Nah, supaya tidak ribet di dalam pesawat. Kalau di pesawat kan tempat duduknya sempit kan? Sempit. Dan ribet lah kita ganti-ganti baju, melepas celana segala macam ribet. Nah, maka kalau Bapak Ibu ditakdirkan gelombang 2, maka mandinya sudah dari Jakarta atau sudah dari sini, ya. Dari asrama haji sudah mandi, ya. Atau di Jakarta sudah mandi, bahkan sudah menggunakan kain ihram yang bagian bawah. Kain ihram yang sebagai sarung, itu sudah dipakai, Pak. Sudah dipakai. Kalau masih mau pakai daleman boleh, tapi dalemannya celana itu, celana yang selutut namanya apa, Pak? Wah, Asando. Celana yang selutut lah, yang kayak kolor itu. Nah, kalaupun mau pakai itu, tapi nggak pakai cancut lagi, nggak pakai apa selempang lagi, nggak. Sudah hanya celana kolor yang selutut, yang tinggal dipelorotin aja. Nah, itu. Jadi mudah. Kalau saya malah nggak pakai apa-apa, sudah langsung asli pakai kain ihram. Langsung asli, udah polos dalamnya itu nggak ada apa-apanya, udah polos. Kalau saya, ya karena saya nggak mau ribet di pesawat. Jadi bawahnya situ sudah pakai sarung, Pak, ya, sarung kain ihram. Atasnya masih batik, ya, batik resmi dari negara, ya. Jadi atasnya masih batik, masih pakai peci, ya, terus juga mungkin pakai sandal apa sepatu, Mas? Sandal, ya, sandal gitu, ya. Nah, sehingga ketika sudah ada pengumuman dari pramugari, kita langsung buka baju, baju batik kita buka, kemudian pakai kain ihram satu lagi, yang untuk dada, ya. Kan yang bawah sudah, yang bawah sebagai sarung sudah, jadi tinggal atasnya aja. Nah, disitulah kita berniat, ya. Labbaika umrah, ya. Kalau pakai Allahumma boleh. Labbaika Allahumma umrah. Sekali lagi, itu diucapkan di mana? Diucapkan masih di udara, Pak. Kita belum turun. Ya, belum turun. Tapi timingnya sudah mendekati pas lah. Karena tadi sudah diumumkan oleh pramugari atau oleh awak pesawat, oleh kru pesawat, bahwa sekitar 30 menit ke depan kita sampai Yalamlam. Nah, berarti langsung Bapak lihat jam 4.30. Nah, berarti tinggal tambah 30, ya. Nah, itu persiapannya sebenarnya cukup lama, ya, setengah jam itu cukup lama, ya. Gak mungkin pramugari bilang, "Oh, Bapak 2 menit lagi sampai Yalamlam." Gak mungkin. Kalau 2 menit lagi gerabak gerubuk, ya. Jadi bagus sih, di pesawat bagus. Jadi pemberitahuannya bahwa sekitar, ya, paling cepat 20 menit lah. 20 menit ke depan atau 30 menit ke depan kita sampai Yalamlam. Namanya Yalamlam. Tempat untuk kita atau mikot untuk kita mengucapkan niat, ya. Bagi gelombang 2. Nah, kita nggak tahu nih, Bapak Ibu itu nanti ditakdirkan Allah gelombang 2 apa gelombang 1, kita tidak tahu, ya. Ya, kalau soal permintaan, usul, itu boleh saja nanti kita sampaikan ke Kementerian Haji dan Umroh, ya. Tapi apakah dikabulkan atau tidak, wallahu a'lam.
Ala kulli hal, apapun gelombangnya, semuanya baik, ya, semuanya baik, semuanya ada plus minus ya ada plus minusnya. Jadi pokoknya terima-terima sajalah, mau gelombang 2 mau gelombang 1. Cuma perbedaannya hanya di niat ihram, ya. Sebab kalau kita di Madinah, kita santai, nggak mikirin ihram. Ya pesawat turun aja, pesawat turun biasa, kemudian diperiksa ala kadarnya, kemudian jalan naik bis sampai hotel, no problem. Bajunya juga biasa bajunya. Ya. Nah kalau gelombang 2 sedikit agak ribet. Ya kenapa sedikit agak ribet? Karena kita dari Indonesia sudah pakai kain ihram, terutama kain ihram yang bawah, yang sarung. Ya. Atasnya masih batik, oke. Ya atasnya masih batik, masih pakai sal segala macam, apa tanda rombongan segala macam ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi untuk gelombang 1 berarti kita ke Madinah dulu dan belum mikirin umroh, belum mikirin umroh. Pokoknya sampai di Madinah, masuk hotel, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya. Sampai nanti hari hanya, yaitu sehari menjelang keberangkatan ke Mekah, kita dikasih tahu. Nah, seperti yang sudah saya terangkan, ya. Jadi kita dikasih tahu, para jamaah haji besok kita mau ke Mekah, mau umroh. Nah, maka kita besok harinya kita mandi, kemudian pakai kain ihram seperti yang sudah saya terangkan, ya. Nanti kita niat umrohnya di Bir Ali, ya, di Bir Ali. Nanti bisa berhenti Pak, bisa berhenti, parkir, jamaah turun, sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali kayaknya segede gini ya Mas Ando ya, segede gini lah, nggak gede-gede banget lah, nggak gede-gede banget. Kita sholat tahiyatul masjid, ya, berdoa secukupnya, nggak usah lama-lama. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan lancar umroh saya. Ya karena kan kita umroh dulu Bu ya, Pak, kita umroh dulu. Kemudian naik ke bis, setelah naik bis baru mengucapkan niat labbaika umroh, ya, labbaika Allahumma umroh. Jadi itulah perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2, ya. Mudah-mudahan ini bisa dicatat, ya, dan dipahami, ya. Ingat-ingat. Oh kalau gelombang 1 berarti nanti di Bir Ali. Kita santai aja di Madinah, ya. Belum ada tugas apa-apa, belum. Paling hanya mengunjungi Masjid Nabawi, sholat 5 waktu, kemudian masuk ke Raudhah. Raudhah itu sebuah tempat di Masjid Nabawi antara mimbar yang untuk khutbah. Mimbarnya kan tinggi Pak, pakai tangga itu. Ya, antara mimbar dengan tembok rumah Nabi, ya. Yang tembok rumah Nabi itu sekarang jadi makam ya. Jadi antara tembok rumah Nabi dengan mimbar, areanya itu nggak luas area. Areanya ya seluas selebar inilah, selebar masjid ini. Itu namanya Raudhah, ya. Tempatnya istimewa, lampunya gemerlap, ya, karpetnya wangi, dan itu nanti kata Rasulullah tanah itu akan diangkat di surga. Sehingga akan menjadi saksi di surga siapa saja yang pernah berdoa dan sholat di situ. Dan kalau kita berdoa di situ, insya Allah dikabulkan Allah. Itu namanya Raudhah, ya, Raudhah. Nah untuk masuk ke Raudhah biasanya nanti ada aturannya lah, ada penjadwalannya. Biasanya sudah diatur sama negara. Jadi negara nanti sudah mengatur melalui aplikasi apalah gitu ya, namanya nusuk gitu. Kemudian nusuk itu bukan ditusuk begini Pak, bukan. Itu nusuk itu bahasa Arab. Nusuk itu ya manasik. Nusuk itu sama dengan manasik sama, ya. Jadi nama aplikasinya nusuk. Nanti masuk Raudhahnya itu diatur. Kalau nggak diatur berjubel Pak. Kalau berjubel kita bisa terinjak-injak, ya. Seperti zaman saya 2007. Zaman 2007 itu belum ada aplikasi nusuk, belum ada. Jadi masuk Raudhah itu ya nunggu di pintunya bukan pintu besi begini, maksudnya disekat, kemudian nanti sekatnya dibuka. Pas sekatnya dibuka, wah lari-lari, wah pada ada yang guling, ada yang macam-macam, ya, karena
Ya saking banyaknya orang yang mau masuk. Ya pas sekatnya dibuka sama petugas, wah, ya kayak nonton bola gratis ya. Kayak nonton bola gratis ya. Nah, itu zaman dulu. Ya, sekarang insya Allah enggak. Sekarang diatur, nanti baris di depan, baris, nanti dipanggilin satu-satu maju. Ya. Di Madinah masuk Raudhah sudah bagus. Saya angkat jempol. Saya pujilah pemerintah Madinah, saya puji bagus. Karena diatur dengan aplikasi, jadi tertib Bu. Ya. Nah, yang belum tertib di Mekah. Saya sedih di Mekah itu sebenarnya kalau mau ya, tapi sayang saya bukan Raja Arab ya. Kalau saya Raja Arab, saya akan bikin aturan. Untuk mencium Hajar Aswad kita buatkan jadwal. Ah, enak itu. Buat jadwal kayak masuk Raudhah itu di jadwal. Nanti dibuat lorong kecil yang tidak mengganggu inilah, yang tidak mengganggu orang tawaf. Orang tawaf nggak terganggu itu. Ya, supaya kita bisa mencium Hajar Aswad. Kalau enggak, aduh, Masya Allah, ya susah Pak mencium Hajar Aswad Pak. Ya, berdesak-desakan bahkan sampai kita berjalan di kepala orang Pak. Bayangkan saking rapatnya manusia kita sampai berjalan di kepalanya orang. Apa bisa iya berjalan? Tapi ya gagal. Habis itu kelempar keluar. Ya, karena pasti Hajar Aswadnya itu rapat benar. Berbagai macam cara gagal, ya. Kecuali dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara yang tidak baik, itu bisa, ya. Yaitu di situ biasanya ada joki, ya. Ada coki, ya. Ada istilahnya orang Indonesia yang pasang badan gitu, kemudian nanti ngasih laluan, nanti habis itu wani piro, nah, bayar Pak, bayar, entah berapa ratus real saya nggak tahu. Nah, daripada ratusan real hilang hanya untuk mencium Hajar Aswad, akhirnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Masa ibadah bayar, ya kan? Maka sebaiknya nggak usah, ya. Jadi siapa yang jadi joki? Yang jadi joki ya kawan-kawan kita juga, bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia. Saya tidak perlu menyebutkan sukunya, nanti ada yang tersinggung. Jadi ada jokinya itu ada yang pasang badan itu. Yang nanti kalau ada orang Indonesia dekat, boleh Bu saya bantu. Nanti cukup 200 real. Wah, nanti dikasih jalan mencium. Ya tontonnya dia tuh karena dia itu bodyguard ya, dia akan menggunakan ototnya gitu untuk geser kiri geser kanan ya. Nah itu jadi banyak hal yang tidak baik di situ yang harus kita hindari Bu. Satu, bayar tidak baik itu, ibadah kok bayar. Yang kedua, menyakiti orang karena kan harus yang lain kan harus disikut dulu. Disikut dulu, ya menyikut orang dosa. Ya. Oke, jadi untuk mencium Hajar Aswad itu saya mimpi gini ya, kalau saya Raja Arab, saya akan buatkan jadwal untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga nggak boleh yang mencium 2 kali, nggak boleh, harus sekali aja. Ya, terus dibuatkan kayak semacam ya alur kecil di samping Ka'bah itu, di pinggiran Ka'bah. Ini tembok Ka'bah ya, di pinggirannya itu, untuk 1 orang lewat. Ya, antri, ini jadwal. Berikutnya rombongan dari Lampung, wah, maju, ya kan, mencium Hajar Aswad satu-satu. Itu hayalan saya begitu Bu, tapi saya bukan Raja Arab, ya wes hayalan tinggal hayalan aja. Jadi yang Madinah bagus, Madinah sudah berpikir maju dengan menggunakan aplikasi sehingga masuk Raudhah tidak rebutan, tidak kredit. Oke, kembali ke sini. Jadi itu niat ihram Bu ya, niat ihram. Jadi kita kembali kepada topik awal bahwa haji yang kita lakukan adalah haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, habis umroh kemudian istirahat, ya Pak ya. Istirahatnya berapa lama tergantung kedatangan kita. Kemudian setelah itu baru haji. Hajinya mulai tanggal 8, ya tanggal 8. Ini kerangka globalnya saja, kerangka globalnya. Nah kemudian untuk umroh
itu hanya 3, ya. Rukunnya hanya 3. Rukunnya hanya 3, yaitu berihram, tawaf, dan sa'i. Berihram sudah saya terangkan, ya, yaitu kita memasuki ibadah dengan mengucapkan niat labbaika umroh. Ya, tadi barusan saya terangkan, ya. Yang gelombang 1 dari Bir Ali, Madinah, pinggiran Madinah. Yang gelombang 2 masih di pesawat, belum turun, ya. Nah, ihram dengan larangan-larangan ihram yang sudah saya jelaskan, dan mungkin ini yang perlu saya sampaikan tentang pelanggaran, ya. Bagaimana kalau saya berihram tapi saya melanggar? Nah, itu ya. Nah, hukum larang-larangan ihram tersebut, yang pertama, dari kelima larangan pertama, ya, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari, anunya dendanya Bu ya, dendanya itu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, memberi makan 6 orang miskin. Jadi tinggal pilih, mau puasa 3 hari atau mau memberi makan orang miskin, ya. Masing-masing 1 mud. 1 mud itu 544 gram gandum. Jadi 1 mud itu seperti zakat fitrah itu kan berapa sih? Sokan ya, 1 sok ya. 1 sok itu berapa mud? Oh ya, 1 sok itu 4 ya. 4 mud. Jadi 1 mud itu zakat fitrah dibagi 4. Ya, itu namanya 1 mud. Jadi sekitar, ya ini, di sini angkanya 544 gram gandum. Memberi makan 6 orang miskin. Atau menyembelih seekor kambing. Wah, seekor kambing lumayan itu, 3 juta. Ya. Ya udah tinggal pilih, mau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau kambing. Ya. Yang mana? Larangan-larangan itu, apa maksudnya, denda-denda itu untuk larangan yang mana? Yaitu nomor 1 sampai 5. Pertama, menutup kepala dengan penutup apapun. Jadi kalau bapak-bapak sedang ihram, kemudian dia tahu bahwa menutup kepala nggak boleh, tapi saya kalau kepalanya dibuka, saya takut masuk angin, takut kepanasan, saya pakai tutup kepala. Nah, sengaja nekat, maka kena denda. Dendanya lumayan berat. Puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau kambing 1 ekor. Itu ya, yang menutup kepala dengan sengaja. Kemudian mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, baik rambut kepala maupun rambut yang lain. Rambut, bulu ya. Baik rambut kepala, rambut hidung, alis, pokoknya rambut aja. Alis ini kan rambut juga. Bulu hidung juga, kumis juga, jenggot juga, ketek, ketiak juga, kemaluan juga. Ya, pokoknya rambut apa saja. Sengaja mencukur, nah berarti kena denda tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ya, memotong kuku. Itu kan termasuk larangan ihram Bu ya. Ya, kalau itu dilanggar, kita udah tahu. Nah, kecuali kalau kita lupa. Aduh, lupa aku. Tadi aku motong kuku. Kalau lupa istighfar. Kalau lupa istighfar saja cukup. Tapi kalau dia tahu bahwa memotong kuku itu nggak boleh sedang ihram, kemudian dia nekat, maka kena kifarat, kena denda. Ya. 1, menutup kepala, saya ulangi. 2, mencukur rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menggunakan parfum. Nah, ini berarti termasuk larangan keras ini, Pak. Jadi menggunakan parfum sengaja di kait ihram itu nggak boleh. Itu larangan keras. Kenapa larangan keras? Itu hukumannya itu tadi, puasa 3 hari dan sampai memotong kambing. Yang kelima, mengenakan pakaian yang dijahit secara mutlak. Ya, misalnya bapak itu nekat, saya nggak enak kalau nggak pakai sempak, saya mau pakai cancut sempak, pakaian dalam, toh ada yang lihat. Nah, itu kena denda Pak. Ya, dendanya itu tadi, puasa 3 hari atau potong kambing atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, itulah
5 larangan pertama, ya. 5 larangan pertama. Saya ulangi, menutup kepala dengan sengaja, mencukur rambut dengan sengaja, memotong kuku dengan sengaja, menggunakan wewangian dan menggunakan pakaian berjahit. Ya, catat baik-baik. Kemudian adapun orang yang membunuh binatang buruan, ya, kita mungkin di sana nangkep burung merpati itu ya. Dapat burung merpati kemudian disembelih. Kayak apa sih rasanya burung merpati di Arab? Nah, ya. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak yang sesuai binatang yang dibunuhnya. Jadi kita harus mengganti dengan yang sesuai. Kalau yang ditangkap yang dibunuh kambing, ya ganti kambing. Kalau yang ditangkap ayam, ganti ayam. Kalau yang ditangkap kelinci, ganti kelinci. Paham Bu ya? Pokoknya yang sesuai, ya, yang selevel. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah 95. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, ya, membunuh binatang buruan dengan sengaja, dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang serupa atau yang seimbang dengan binatang buruan yang ditangkap itu. Ya, jadi ayam dengan ayam, merpati dengan merpati, kambing dengan kambing, sapi dengan sapi. Ya, itu kalau melanggar larangan ihram yang berupa membunuh dan menangkap binatang buruan darat. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, maka pelakunya harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak sampai bersetubuh, hanya bercumbu, ya, meraba-raba, pegang-pegang, cium-cium, gitu ya, itu motong kambing dendanya. Jadi makanya kalau sedang ihram hati-hati, jangan sampai mengarah pada hubungan suami istri. Baru mengarah ini Pak, belum hubungan belum, baru mengarah, ya, bercumbu suami istri, ya. Ini berat hukumannya karena langsung kambing, potong, ya. Maka harus dijaga betul, jangan sampai ketika berihram, jangan sampai suami istri melakukan hal-hal yang membangkitkan nafsu syahwat, ya. Pokoknya hindari semaksimal mungkin, hindari, ya. Jangan sampai syahwatnya bergejolak, kemudian megang-megang dan seterusnya. Tapi belum hubungan sama istri, belum. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang obrolan-obrolan porno, jorok, itu masuk itu. Kemudian yang keempat, kalau benar-benar melakukan hubungan suami istri, benar-benar persetubuhan, sesungguhnya perbuatan ini telah merusak atau membatalkan haji. Jadi hajinya batal, ya, rusak. Tetapi pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai dan ia harus berkurban menyembelih unta. Waduh, mahal Pak unta, Pak. Unta mahal, ya. Sapi aja mahal kok, apalagi unta. Ya. Jadi yang betul-betul hubungan suami istri, maka hajinya batal. Ya, hajinya batal, tapi pelakunya disuruh melanjutkan hajinya sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya, walaupun nggak ada nilainya, 0, batal. Nah, kemudian motong seekor unta. Jika ia tidak mendapatkannya, cari unta susah, maka ia harus puasa 10 hari. Jadi kalau nyari unta nggak ada, waduh untanya sudah habis, sudah kebeli semua untuk kurban tuh atau untuk lain-lain lah. Udah nggak ada unta lagi, habis. Nah, maka diganti dengan puasa 10 hari. Dan ia harus mengulangi atau mengqadha hajinya pada tahun yang lain, ya. Jadi hajinya harus diulang pada tahun-tahun yang akan datang. Hajinya diulang, ya. Jadi ganti unta adalah puasa 10 hari, ya. Ya berarti sepertiga Ramadan lah ya. Ramadan kan 30. Nah, ini berarti sepertiganya.
Ketentuan ini berdasarkan riwayat Malik dalam kitab Muwatta bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah pernah ditanya seseorang tentang seorang suami yang menggauli istrinya ketika sedang melakukan ihram. Ya. Jadi memang di zaman Nabi, zaman sahabat juga ada yang kayak gitu, ya. Mereka menjawab bahwa pasangan suami istri tersebut harus meneruskan hajinya sampai keduanya menyelesaikan hajinya, kemudian keduanya harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang, dan wajib haji yakni berkurban, yaitu memotong unta, ya, unta. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, jadi ternyata larangan ihram itu kita pilih-pilih Pak Bu ya, kita pilih-pilih. Ada yang kelompok pertama yaitu 1 sampai 5 tadi, ya kan? Ada yang kelompok 2 yang sampai kayak bercumbu. Ada kelompok yang berikutnya yaitu membunuh binatang, buruan. Beda itu. Ada yang kelompok berikutnya sampai betul-betul bersetubuh. Nah, kemudian yang larangan berikutnya adalah yang menikahkan dan melamar. Jadi kalau sedang ihram, padahal dilarang loh. Orang yang berihram dilarang untuk melamar, ya, meminang, dilarang untuk menikahkan, tapi dia langgar. Nah, maka hukumannya apa? Yang menikahkan, yang melamar, dan semua dosa seperti menggunjing, ya, menggunjing itu ngerasani itu ghibah, ya, menggunjing, mengadu domba, membuat orang yang tadinya damai, rukun, atau berantem, ya, adu domba, dan seluruh perbuatan yang termasuk dalam kategori fasik, ya, perbuatan fasik, maka pelakunya harus bertaubat dan beristighfar. Karena tidak ada dalil dari pembuat syariat yang mewajibkan kafarat atau denda kecuali hanya bertobat dan beristighfar saja. Jadi kalau yang dilanggar itu akad nikah, loh kok sampai lagi ihram kok melamar, loh sampai lagi ihram kok akad nikah, dan perbuatan fasik yang lainnya, maka itu cukup dengan istighfar dan bertobat, ya. Nggak usah potong kambing, nggak, ya. Cukup bertaubat dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah, astagfirullahaladzim, ya, supaya Allah ridho dan kita dimudahkan. Nah, kalau kita tidak mau istighfar, tidak mau bertobat, bisa jadi kita akan mendapatkan hukuman kontan, ya, hukuman kontan di Arab Saudi. Ya, ngeri kan? Kalau dihukum Allah secara kontan kan ngeri, ya. Nah, jadi untuk menikahkan, melamar, dan semua perbuatan fasik itu tidak ada dendanya, ya, tidak ada dendanya. Cukup dengan istighfar dan taubat. Ya, catat baik-baik. Nah, itulah larangan-larangan ihram beserta dendanya, ya, dendanya. Nah, kemudian yang kedua tawaf. Tawaf kemarin sudah saya jelaskan kan, panjang lebar kemarin 2 jam lebih itu, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian setelah tawaf selesai kan kita minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam, kemudian juga berdoa di multazam, kemudian juga sholat di belakang makom Ibrahim, ya. Selesai tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian berdoa di multazam, kemudian minum zam-zam. Setelah itu kita siap-siap masuk prosesi yang ketiga, yang terakhir, yaitu sa'i, ya, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sekali jalan namanya 1 putaran, ya Pak, ya. Jadi sekali jalan dari Safa ke Marwah namanya 1 putaran, ya. Walaupun itu nggak mutar, cuma sekali jalan, itu namanya, para ahli fikih sudah memberi nama itu, namanya 1 putaran. Sekali jalan. Sekali jalan dari Marwah ke Safa juga 1 putaran, ya. Nah, kemarin sudah saya singgung bahwa Safa Marwah itu bukan di dalam masjid, ya, dia di luar masjid, di pinggiran masjid. Nah, sehingga kita tidak diwajibkan untuk berwudu, ya, tidak ada syarat harus suci.
Sa'i harus suci, itu tidak ada. Tidak ada syarat bahwa sa'i itu harus suci, nggak boleh batal wudhu, itu nggak ada. Kalau tawaf ada, harus suci dan tidak boleh batal wudhu. Kalau batal wudhu lagi, ya kalau tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Batal wudhu lagi. Nanti dilanjutin kekurangannya. Kalau tadi baru 3 putaran, berarti tambah 3 lagi. Ya. Ngulanginya nggak mulai dari 0, Pak. Nggak mulai dari 0. Tapi, tadi baru 4. Baru 4 pas mau 5 kentut. Nah, berarti dapat 4 kan? Berarti dapat 4 tambah 3 lagi. Ya. 3 lagi dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Jadi sampai betul-betul 7. Kalau tawaf harus suci, Pak. Harus suci, nggak boleh batal. Tapi kalau sa'i tidak suci, sah, tidak batal. Hanya yang afdol itu artinya neiso, kalau bisa sa'i pun dalam keadaan berwudu kalau bisa. Tapi tidak wajib, bukan syarat, bukan ya. Kan alangkah indahnya kalau kita sa'i itu juga suci kan, Pak. Itu alangkah indahnya itu. Ya, walaupun kita ternyata kentut juga nggak apa-apa, sah, tetap sa'inya itu tetap sah. Kita di bukit Sofa naik, Pak, naik bukit sedikit. Bukitnya nggak tinggi, paling juga setinggi setinggi inilah, setinggi rak kuku. Naik, dan naiknya nggak kayak naik ke tangga, naiknya landai betul kok, landai itu. Nah, di situ kita menghadap Ka'bah. Misalnya Ka'bahnya mana? Ka'bahnya sana, kita menghadap Ka'bah. Di atas bukit, Pak ya, di atas bukit menghadap Ka'bah, tangan kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Bacanya cuma begitu aja, Pak. Diulang 3 kali, ya. Setelah selesai, kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya. Berdoa dengan bahasa Indonesia. Dan gunakan di situ sebaik-baiknya untuk berdoa untuk kepentingan kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, istri dan anak dan suami, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ya, pokoknya berdoa. Setelah berdoa, secukupnya aja, nggak usah lama-lama. Terus ulangi lagi, Pak, ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Terus berdoa lagi. Berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Lampung boleh, karena Allah mendengar seluruh bahasa, ya. Setelah berdoa, sekali lagi bacaan zikirnya itu sekali lagi, jadi kan 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Nah, setelah 3 kali dari Bukit Sofa turun jalan kaki menuju Marwah. Jalannya jangan lewat jalur kiri, jangan. Kalau jalur kiri nanti tabrakan yang dari sono, ya. Jadi lewatnya jalur kanan. Jangan di tengah itu khusus kursi roda. Jadi di tengah itu khusus kursi roda untuk orang-orang yang difabel. Jadi kita yang normal ambil kanan, jalan, Pak, jalan biasa. Nah, di tengah perjalanan nanti ada lampu hijau, Pak, lampu hijau di tengah perjalanan. Nah, sepanjang lampu hijau, bapak-bapak lari, jeruk. Nah, ibu-ibu jalan aja, ibu-ibu jalan, nggak usah lari. Yang lari itu bapak-bapak, bukan ibu, ya.
Bapak-bapak lari, Ustadz nanti saya sebagai istri ketinggalan dong. Enggak lah. Ya kan kelihatannya suaminya, oh itu suami saya. Ini kalau sudah selesai lari dari lampu hijau ya jalannya dipelanin lagi. Dipelanin biar terkejar sama istri kan. Jadi gitu. Jadi bapak-bapak larinya itu di lampu hijau aja Pak. Ya makanya namanya lampu hijau itu terang kok. Semua mata bisa ngelihat, oh ini lampu hijau, lari. Nah, lampu hijaunya habis, jalan sampai ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah naik, sama naik gitu, naiknya ya pelan-pelan. Orang namanya nggak kayak gini kok, nggak landai betul, landai. Ya cuma memang kalau sudah sampai putaran ke 5 itu memang terasa pegel Pak. Apalagi yang usianya kayak saya ya 60 tahun itu udah mulai ngos-ngosan, udah mulai pegel ya kalau sudah sampai 5 putaran loh. Kalau sudah sampai 5 putaran. Kalau baru putaran 1, 2, 3 masih kuat. Ya, masih kuat. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, pas putaran 5 udah mulai nggak apa-apa. Orang Turki aja yang badannya gendut ya, orang Turki, mama. Itu kalau lagi sa'i itu jalannya gini, saking gendutnya. Ya, orang Turki itu tetap dijalani ya. Jadi sa'i itu jalan Bu, sejauh 400 meter. Jadi sekali jalan itu 400 meter. Padahal kita 7 kali loh, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 400 kali 7, 2,8 kilo. Ya. Maka di Indonesia ini harus rajin jalan Bapak Ibu, harus rajin jalan. Mobilnya sementara dikandangin dulu Pak. Mobil-mobil Pajero, Alphard, Rubicon, kandangin dulu. Nggak usah dikeluarin dulu, dikandangin dulu. Kita perbanyak jalan kaki Pak. Perbanyak jalan kaki, mungkin pagi. Oke ya, mungkin dari pagi habis subuh lah ya. Nah, kemudian 2 minggu yang akan datang jangan habis subuh, jam 7 pagi. 7 pagi matahari udah mulai bersinar. Nanti 2 minggu yang akan datang jangan jam 7 pagi, jam 9 pagi. Udah mulai kepala udah mulai ngenyut ini. Panas kan? Ya. Nanti 2 minggu kemudian jam 11 siang. Ini bertahap. Jadi jalan kaki sekitar 2-3 kilo lah ya. Oke, untuk tahap pertama habis subuh. Tapi jangan keterusan habis subuh keenakan. Nah, kemudian meningkat. 2 minggu kemudian jam 7 mulainya jam 7. Ya. Kemudian 2 minggu kemudian meningkat lagi, jangan jam 7, jam 9. Ah, udah mulai panas kayak gini kan, udah mulai panas. Nah, nanti 2 minggu berikutnya jam 11 siang. Panas banget, nggak apa-apa. Karena Arab Saudi lebih panas dari Indonesia. Arab Saudi lebih panas ya. Tapi bertahap kita Pak ya, bertahap dari habis subuh, meningkat jam 7, meningkat jam 9, meningkat jam 11. Kalau sudah terbiasa jalan 2 kilo jam 11 siang, oh di Arab Saudi enteng Bu, enteng ya. Nah sa'i itu memang ya, kalau sa'i memang nggak panas, enggak, ada atapnya kok, ada atapnya. Yang panas nanti di Mina, ya di Mina itu panas. Sama dari hotel ke Haram, dari hotel ke Masjidil Haram itu kalau kebetulan bisnya lagi kehabisan bis ya kita jalan kaki, panas, bawa payung dong, payung. Biasanya Anamirah nanti ngasih hadiah payung, biasanya ya ngasih hadiah payung untuk jalan kaki dari hotel ke Haram. Nah, jadi kembali ke sa'i. Jadi sa'i ini sampai di Bukit Marwah sama berdiri kemudian menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, karena yang paling dekat dengan Ka'bah itu adalah Bukit Sofa, maka enak Pak. Oh itu Ka'bah kelihatan. Jadi kita langsung posisinya tangannya berdoa. Tapi kalau sudah di Marwah, jauh Pak,
Ka'bahnya nggak kelihatan. Terus gimana Ustadz caranya supaya kita menghadap Ka'bah? Lihat garis sholat di bawah, sop sholat ini. Jadi di bawah kaki kita pasti ada garis itu, garis untuk sholat. Nah kalau garisnya kayak gini, oh berarti Ka'bahnya pasti sana. Ya, nggak mungkin garisnya kayak gini, Ka'bahnya sana, itu nggak mungkin. Ya, atau Ka'bahnya sana, nggak mungkin. Tinggal pilih, kalau garisnya kayak gini, Ka'bahnya sana atau sana, kan cuma ada dua. Ya, tinggal pikiran ibu memutuskan, oh nggak mungkin lah Ka'bah sebelah sana. Sebelah sana mah bukan Ka'bah, hotel. Nah, itu ya. Oh pasti Ka'bahnya sana. Jadi sebagai patokan agar ibu tetap bisa menghadap Ka'bah, lihat sop sholat. Garis sholat yang ada di marmer, kan di bawahnya marmer Bu ya, marmer. Marmernya ada garisnya itu untuk sholat. Jadi meskipun area sa'i itu di luar masjid tapi dipakai sholat Bu. Dipakai sholat terutama untuk orang-orang yang malas ke dalam. Apa ada Ustadz orang-orang yang malas ke dalam? Ya pertama ada, yang kedua ke dalam itu udah full. Jadi waduh nggak bisa lagi depan Ka'bah, ya udahlah sholat di area sa'i nggak apa-apa. Ya, jadi area sa'i itu bukan masjid tapi digunakan untuk sholat. Sama dengan pelataran lah Bu, sama dengan pelataran ya. Jadi setelah naik Bukit Marwah menghadap Ka'bah, sama doanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama persis dengan tadi. Ya, 3 kali diselingi dengan doa. Doanya 2 kali, ya. Jadi setelah selesai turun jalan kaki lagi, kemudian ketemu lampu hijau, lari bapak-bapak, lari Pak. Jadi lampu hijau itu ada 2, dari sofa ke Marwah ada, dari Marwah ke sofa ada lampu hijau, ya. Bapak-bapak lari, ibu-ibu tidak, ya. Jadi sekali jalan 1 putaran berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir di Marwah, ya. Itu sudah sering saya sampaikan. Kalau sampai Marwah berarti bilangannya ganjil, ya. Bilangan putarannya itu ganjil, ya. Kalau sampai Marwah yaitu 7, 5, 3, 1. Ya, jadi kalau Bapak baru jalan set kan sampai Marwah kan, nah, itu 1, ya. Kemudian dari Marwah jalan ke sini set sampai di sofa berarti dapat 2, ya. Jadi kalau sofa itu berarti angkanya genap, 2, 4, 6, ya. Jadi itu untuk patokan ya. Kalau sampai sofa berarti angkanya genap, 2, 4, 6, ya. 2, 4, 6. Kalau sampai Marwah angkanya ganjil, 7, 5, 3, 1. Nah ini untuk jaga-jaga kalau kita lupa, aduh Dek kita udah berapa kali putaran ya, waduh ya saya juga lupa ini. Kita ada di mana sekarang? Kita ada di Marwah. Oh kalau ada di Marwah, ingat pesannya Pak Nurdin, berarti ganjil. Kita sudah 7 belum? Oh belum 7, berarti 5. Kita udah 5 belum? Oh belum. Oh berarti ya tinggal pilih 3 sama 1. Ya tinggal pilih 3 apa 1. Oh kalau 1 nggak mungkin, nah berarti 3. Berarti kita baru dapat 3. Ya, jadi untuk memori kita, ya. Siapa tahu lupa, ya. Karena kan kasihkan jalan kan 400 meter jauh loh Pak, 400 meter itu jauh, ya. Jalan, ya. Nah sama ya, di sini juga tidak ngejar target, jangan harus cepat selesai, jangan. Sama di saya juga begitu, jangan ngejar target. Juga, ayo cepat, ayo cepat, jangan. Ya, nanti kram kaki kita, kram, ya. Udah santai aja, santai. Kecuali kalau kita memang sakit, ya betul-betul sakit kram atau apalah asam uratnya kambuh, nah, kita istirahat dulu, istirahat sebentar ya, sekitar 5 menit lah, diurut-urut atau apa, mungkin bawa apa itu kayak semacam minyak gosok lah itu ya, untuk ngurut-ngurut, ya. Siapa tahu kan ada di antara jamaah yang kram, ya. Kalau kram itu kalau dikasih
kayak apa semacam vaselin ya, yang penghangat ya, semacam counterpan ya, semacam counterpan gitu ya. Siapa tahu kan bisa jalan lagi. Oh udah bisa jalan. Kadang-kadang kalau kram betulan nggak bisa jalan, Pak. Kalau kram betulan, kaki saya kram, itu nggak bisa jalan, harus duduk, cari obat gosok, digosok. Ya. Nah jadi selesai dari sa'i, berarti kan kita berakhir di marwah, Pak ya. Setelah itu cukur, ya kita cari tukang cukur. Nah nanti di marwah, di ujung di marwah ada anak-anak Arab, ica-icanya itu mau membantu kita nyukur gitu ya, ica-icanya. Ini Pak ada gunting, tapi habis itu nanti minta duit. Ya duitnya lumayan lah. Jadi Bapak jangan mau. Pokoknya ditolak, langsung keluar ke pintu marwah, ada pintu marwah Pak. Keluar, cari tukang cukur, namanya barber shop ya. Aslinya kan kalau bahasa Inggris itu barber shop ya, barber ya. Itu karena mungkin orang Arab jarang belajar bahasa Inggris, tulisnya barbar. Padahal barbar itu kan orang yang ganas itu kan ya. Barber shop ya. Nah, setiap hotel di Mekah, hampir semuanya Pak, hampir semuanya. Setiap hotel di Mekah itu bagian bawahnya itu mesti toko. Nah, di antara toko itu macam-macam. Ada toko baju, toko sembako, toko oleh-oleh, dan termasuk tukang cukur. Ya, pokoknya bagian bawah dari hotel itu area ekonomi lah, area komersial ya. Nah, di area komersial itu macam-macam. Yang jualan buah ada, jualan baju ada, jualan emas juga ada, emas. Terus yang exchanger money ya, tukar-tukar uang, tukaran uang itu loh, dari rupiah ditukar ke real ya, itu juga ada. Termasuk tukang cukur juga ada. Pokoknya lihat aja lah yang tulisannya barbershop, ya udah masuk situ. Kadang-kadang orang Arab juga baik Pak, dia jemput bola. Setiap ada yang keluar dari pintu marwah, ya saya langsung haji. Nah, langsung kita digandeng, terus diantar ke tempat tuan. Ya ini istilahnya calo lah, tapi nggak bayar, calonya nggak bayar. Dia baik hati lah, nunjukin haji. Nah, terus langsung ke tempat barbershop dicukur. Cukurnya singkat aja kok, set, bayar 15 real. Ya. Nggak tahu sekarang naik apa nggak tahu. Tapi mudah-mudahan nggak naik lah. Syukur-syukur turun 10 real. Ya. Kalau turun kan nanti sisanya bisa dibawa pulang kan ke Indonesia. Nah jadi sa'i itu sudah saya sampaikan umroh itu hanya 3 jam. Ini hanya 3 jam Pak. Ini hanya 3 jam ya. Kecuali plus perjalanan. Kalau plus perjalanan dari Bir Ali ke Mekah ya itu 5 jam. Jadi 3 sama 5 ya. Kalau hanya apalagi yang gelombang 2 ya. Yang gelombang 2 kan dari bandara turun King Abdul Aziz, kemudian pemeriksaan ala kadarnya, kemudian naik bis ke Mekah 2 jam, naik bis ke Mekah 2 jam, di Mekah masuk hotel langsung tawaf. Ya. Jadi memang yang gelombang 2 ini lebih berat karena dia itu sudah harus nabung tenaga dari Indonesia. Jadi dari Indonesia ini harus sudah nabung tenaga. Makanya kalau Bapak Ibu itu sudah positif gelombang 2 ya, maka dari Indonesia itu harus sudah nabung tenaga. Bagaimana caranya? Caranya H-3 sampai H-0 jangan terima tamu. Kalau terima tamu ngobrol. Kalau ngobrol tidurnya malam. Kalau tidurnya malam stamina turun, langsung terbang ke tanah suci, langsung tawaf. Tawafnya nggak berkualitas Bu. Tawafnya nggak berkualitas. Kenapa? Tawafnya sambil capek, ngantuk, perutnya mual, kedinginan, macam-macam. Ya. Tawaf ini kalau bisa dalam keadaan fresh. Ya. Nah, tapi untuk gelombang 2 agak berat untuk bisa fresh.
Kecuali Bapak Ibu betul-betul punya strategi untuk memanfaatkan waktu luang untuk tidur. Misalnya ibu-ibu nanti masuk asrama haji ya. Nah di asrama haji daripada ngobrol tidur. Kemudian naik pesawat. Apalagi ini pesawatnya kan 10 jam kan Pak, 10 jam. Ya gunakan untuk tidur di dalam pesawat tidur. Ya, supaya apa? Supaya ketika mendarat di King Abdul Aziz segar. Masuk kota Mekah segar. Tawaf siap. Wah, kan jadi bagus. Tapi kalau di pesawat nggak mau tidur, nggak mau makan juga, itu parah Bu. Nggak mau tidur, nggak mau makan itu parah. Nanti pas tawaf itu, itu kan kasihan. Ya, udah mahal-mahal haji, pas tawafnya loyo. Kenapa loyo? Di pesawat nggak makan, di pesawat nggak tidur. Nah ini penting Bu, catat baik-baik. Di pesawat harus makan, harus tidur. Ya, diusahakan bisa tidur lah. Di asrama haji kalau ada waktu senggang tidur. Ya. Nah itulah cara merawat atau cara mengumpulkan tenaga. H-2, H-1 jangan terima tamu, jangan. Kita kasih tahu lah sama keluarga, kalau lu mau ke rumah H-4. Lu kalau mau ke rumah H-4, H-4. Jangan H-3, jangan H-2. Gua mau istirahat. Ya. Paling tidak kita tidak begadang gitu loh. Ya kalau soal sibuk sih sibuk ya. Nyiapin bumbu pecel, nyiapin Indomie kari ayam. Ya mungkin perlengkapan haji kita banyak yang kurang ya. Waduh, saya belum beli sajadah. Aduh, saya belum beli ini ya. Sibuknya hanya gitu-gitu aja nggak apa-apa. Kalau sibuk gitu-gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau nerima tamu, ngobrol sampai malam, itu yang bikin kita KO. Ya, jadi H-2 jangan terima tamu. Ya, kalau kita gelombang 2, karena gelombang 2 itu harus fresh. Karena ini nggak ada istirahat lagi Pak. Kalau gelombang 2 tuh nggak ada istirahat. Langsung sampai Bandara King Abdul Aziz, langsung ke Mekah, langsung. Paling istirahatnya hanya makan sama BAB aja, makan sama BAB terus langsung tawaf. Ya, karena kan kita sudah berihram kita. Kalau kelamaan ihram itu kan nggak enak Pak, nggak enak kalau kelamaan. Ya, jadi harus cepat-cepat dilakukan. Ya, jadi saya ingatkan kalau gelombang 2 begitu, kalau gelombang 1 enak. Ya, karena gelombang 1 ke Madinah dulu kan. Nah ini yang garis besarnya seperti itu. Kemudian larangan ihram sudah, nggak perlu saya terangkan lagi, sudah tadi mulai dari ini larangannya mulai dari sini kan, tutup kepala nggak boleh, pakaian berjahit nggak boleh, memotong mencukur kuku dan rambut. Ini 2 berarti Pak, ini berarti 2 poin. Kuku sendiri, rambut sendiri, 2 poin ya. Jadi kalau yang tadi 5 poin tadi berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari sini ke atas. Yang tadi denda-dendanya tadi Pak ya. Nah kemudian ini paling bawah meminang dan menikahkan, ini juga dipisah ini. Meminang sendiri, menikahkan sendiri. Kemudian ini tambahan untuk perempuan dilarang memakai sarung tangan dan cadar. Ya, oke. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Kita lewati saja. Nah, kemudian ini juga sudah kita bahas sebelum berihram, baik ihram untuk umrah maupun haji, kita disunahkan untuk mandi. Ya, mandi ya diawali dengan bersuci, membuang segala macam kotoran, najis. Habis itu kemudian berwudu, habis itu baru mandi. Nah, ini juga sudah saya terangkan bagaimana cara mandinya. Urut-urutannya begini, urut-urutannya ya. Jangan dibalik. Jangan mandi dulu baru ya, itu kebalik itu. Ya. Buang air besar dulu, buang air kecil dulu, baru setelah itu bersuci, kemudian wudu. Setelah wudu penutupnya atau finalnya adalah mandi ya. Itu sudah saya terangkan. Nah, inilah step-step atau tahapan haji secara garis besar. Haji ya, haji. Kalau tadi kan umroh. Tadi umroh tadi
Yang tadi sudah kita terangkan tuh umroh, sekarang haji. Haji kita mulai dari berihram, ya. Nah, berihramnya dari mana? Berihramnya dari atau mikotnya ya. Mikot itu artinya tempat, ya. Tempat atau waktu untuk start lah, kalau ibarat orang lomba lari Pak, lomba lari startnya. Nah, startnya itu di hotel. Untuk haji berihramnya dari hotel, ya. Mandi seperti tadi, mandi, kemudian pakai baju ihram, kemudian keluar hotel, ya, keluar pintu hotel lah, kemudian berniat labbaika hajjan, ya. Labbaika hajjan, jangan hajan. Kalau hajan itu berarti pakainya ha. Ini nggak pakai ha, pakainya ha. Ha, ya. Jim, ha, kho, pakainya ha, ya, ha. Setelah jim, kan yang huruf yang hampir sama kan 3 kan? Jim, ha, kho. Nah, pakainya ha. Labbaika hajjan, ya. Kalau ha kan lam alif hamzah apa? Lam mim nun ha. Ah, bukan ha, ya, bukan ha, tapi ha. Labbaika hajjan, ya. Mau pakai Allahumma boleh. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, setelah kita mandi pakai kain ihram, ya. Kemudian mengucapkan niat. Nah, kemudian kita diantar oleh mobil menuju ke Mina melakukan tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu kita bermalam semalam di Mina, ya. Jadi tarwiyah itu kalau arti katanya Pak, kalau arti katanya itu mengumpulkan air, ya. Sebab Nabi dari Madinah, Nabi kan dari Madinah Pak. Nabi dari Madinah mau haji Pak. Dari Madinah ke Mekah kan jauh Pak. Orang bisa jadi 5 jam. Bayangkan Pak. Mekah Madinah itu lebih kurang separuhnya Pulau Jawa. Mekah Madinah atau Madinah Mekah sama aja lah ya. Madinah Mekah itu panjangnya itu lebih kurang separuhnya Pulau Jawa. Jauh. Naik bis 5 jam. Nah, kalau zaman Nabi dulu ada bis nggak? Nggak ada. Naiknya ya unta apa kuda lah itu. Capek berhenti, nanti jalan lagi, ya. Bayangkan tuh berapa perjalanan Nabi dulu mau haji dari Madinah ke Mekah, naik onta. Bayangkan Pak berapa lama. Nah, sehingga sampai di sekitar Mekah kan udah perbekalan air udah habis dong. Habis itu air minum udah habis. Ya, nah makanya perlu istirahat dan mengumpulkan air pakai jerigen, ya. Kalau zaman dulu namanya geriba, ya, kalau zaman sekarang jerigen lah, ya. Nah, disinilah Nabi beristirahat semalam. Itu namanya tarwiyah. Nah, kita kalau bisa mengikuti sunnah Nabi, ikut tarwiyah kita ini, ya. Nanti kita akan pembahasan belakangan bahwa untuk tarwiyah ini biasanya kita dikenakan tarif khusus. Kenapa? Karena yang tarwiyah ini biasanya di luar MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Jadi yang MOU tanda tangan kerjasama Indonesia dengan Saudi itu seluruh acara haji kecuali tarwiyah. Tarwiyah itu nggak ada anunya, nggak ada budgetnya nggak ada. Maka untuk tarwiyah itu nanti kita istilahnya swasta aja, swasta. Ya, jadi kita bikin daftar nama-namanya, kita ketik, nama-nama kita diketik, kemudian diajukan ke ketua kloter, kemudian mohon bisa diteruskan ke bagian pengelola haji di Arab supaya kita disiapkan bisnya. Kita bayar Pak, bayarnya 200 real. Bayar 200 real untuk disediakan bis khusus untuk tarwiyah sama makan 3 kali. Jadi kita bayar itu adalah untuk bis sama untuk makan. Nah, itu namanya tarwiyah. Kita menginap semalam di Mina, Pak. Menginap semalam di Mina. Nah, baru pagi harinya tanggal 9 kita siap-siap wukuf.
Wukuf ini yang sudah saya jelaskan juga, yaitu puncak haji, ya wukuf. Intinya haji itu di sini, ya. Intinya puncak tertinggi di sini. Kapan kita harus sudah ada di sini? Kita harus sudah ada di sini dari zuhur sampai maghrib, ya. Dari zuhur sampai maghrib. Jadi kalau sebelum zuhur ya belum masuk wukuf, belum. Tapi masih persiapan. Persiapan itu mungkin masih ada yang kececer di jalan, mungkin ada yang tersesat, mungkin ada yang ini belum nongol ini kawan kita belum nongol. Itu untuk persiapan itu pagi itu. Tapi kalau sudah waktu zuhur sudah khusyuk semua. Ya, khusyuk semua. Untuk wukuf ini dimulai dengan khutbah, ya. Khutbah seperti orang mau sholat Jumat lah. Seperti orang mau sholat Jumat, khutbah dulu, ya. Kemudian baru sholat, ya. Ya tentunya azan dulu lah ya. Azan, kemudian khutbah ayat Jumatan. Khutbah mengingatkan para jamaah supaya betul-betul ikhlas dalam berhaji, supaya betul-betul khusyuk, jangan main-main, jangan tidur, jangan kebanyakan selfie, ya. Pokoknya mengingatkan jamaah lah, karena kita sudah sampai di Padang Arafah ini kan termasuk karunia yang sangat besar, karunia Allah. Kita bisa menginjakkan kaki di Padang Arafah, ya. Maka khutbah. Nah setelah khutbah baru qomat, ya. Qomat untuk sholat zuhur. Sholat zuhurnya di jamak dan dikosor, yaitu 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat. Setelah selesai zuhur, assalamualaikum kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan berdiri lagi, qomat lagi, berdiri lagi untuk sholat asar. Jadi zuhur dengan asar digabung. Zuhur dengan asar digabung, ya. Jadi dua-dua sholatnya Pak, zuhur 2, asar 2, ya. Jadi 1 kali azan, 2 kali qomat. Qomat yang pertama untuk sholat zuhur, qomat yang kedua untuk sholat asar, ya. Nah setelah selesai sholat asar, nah barulah wukuf dimulai, ya. Wukuf itu berasal dari kata wakof, ya. Wakof itu artinya parkir, berhenti. Orang yang wukuf itu adalah orang yang berhenti. Di mana? Di Padang Arafah. Kalau di luar Arafah tidak sah, batal. Nah maka nanti di area wukuf ini kita harus betul-betul jeli mana rambu-rambu yang tulisan the end of Arafah, ya. The end of Arafah, batas akhir Arafah. Jadi nanti ada batasnya Pak. Nah kalau sampai kita keluar ke batas Arafah, berarti kita di luar Arafah, berarti batal, ya. Jadi harus masuk ke dalam area Arafah. Ada rambu-rambunya besar kok, rambu-rambunya besar sebesar ini nih, besar ini, tinggi Pak, tinggi, ya. Start of Arafah, start itu berarti mulai. Ya, mulai berarti sebelumnya bukan Arafah, sebelumnya berarti Musdalifah. Nah kalau sudah ada start berarti setelah kata-kata start itu berarti masuk areal Arafah. Jadi harus betul-betul di areal Arafah, ya. Sini sampai maghrib. Nah ketika wukuf itu kita di situ berzikir, berdoa, bertobat, beristighfar, ya. Sebenarnya tidak ada tuntunannya untuk berjamaah, untuk rame-rame gitu ya, dan dipimpin oleh 1 orang, dan ibu-ibu bapak-bapak di tenda hanya amin, tidak seperti itu, ya. Jadi tugas pemandu itu hanya cerewet waktu khutbah. Waktu khutbah itu harus cerewet. Para jamaah, awas hati-hati, jangan sampai saat wukuf kita ngeluyur, jalan-jalan, selfie, ngobrol nggak keruan.
gunakan sebaik-baiknya. Nah itu cerewetlah di saat khutbah, cerewetlah. Nah setelah selesai khutbah, setelah sholat, ya udah mestinya diberi kebebasan masing-masing. Silakan masing-masing wukuf di mana, mau di dalam tenda boleh, di luar tenda boleh. Kalau hawanya panas ya udah di dalam tenda. Ya. Tapi kalau di luar enggak begitu panas ya, di luar tenda lebih bagus. Ya. Di luar tenda cari pohon gelar tikar di bawah pohon. Ya, cari pohon gelar tikar. Itu wukuf di luar tenda lebih syahdu, ya lebih enak. Kalau di dalam tenda itu kayak ini, kayak pengungsi. Kayak pengungsi korban banjir. Bapak-bapak, ibu-ibu, wah, kurang afdol. Nggak apa-apa, wukuf dalam tenda nggak apa-apa, sah. Tapi kalau bagi saya pribadi enak di luar, Pak. Tapi dengan catatan di luar nggak panas, ya. Ya artinya panasnya masih bisa kita tolerir lah panasnya, nggak panas banget gitu loh. Tapi kalau panas banget kayak di samping orang bakar sampah itu, orang bakar sampah kita deket-deket kan panas. Nah, kalau panas banget ya di dalam tenda aja. Tapi kalau di luar enak kok, ya udah di luar lebih bagus. Kita cari pohon, gelar sajadah, duduk berdua suami istri. Kalau pengen supaya suami istri doanya nggak saling kedengaran, ya agak jarak dikit lah. Misalnya, lu di situ ya, gua di sini. Nah, itu kan jadi nggak kedengaran. Takutnya kan nanti kalau saling kedengaran, kok doanya kayak gitu sih masa? Takutnya kan nanti ribut ya. Jadi jarak sedikit. Jadi biar kita bisik-bisik kepada Allah nggak kedengaran. Istri nggak kedengaran, suami nggak kedengaran. Ya. Siapa tahu kan ada permintaan khusus kan? Nah, siapa tahu, ya Allah mudah-mudahan saya panjang umur ya dan lain-lain. Oke, jadi wukuf ini berisi doa. Khair doa, doa Arafah. Sebagus-bagus doa adalah doa di padang Arafah. Sudah kita bahas pertemuan hari pertama. Doa ya dengan betul-betul dihayati, dengan betul-betul kita mengingat di padang Arafah, mengingat di alam akhirat nanti di padang mahsyar, bahwa kita nanti dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Di situ tidak kelihatan jenderal, tidak kelihatan Kopassus, tidak kelihatan lurah, menteri, nggak kelihatan, karena bajunya sama. Yang mana yang jenderal, yang mana yang Kopassus, yang mana yang menteri nggak kelihatan, bajunya sama. Ya, itulah hikmah haji, hikmah wukuf dan mabit di Musdalifah. Ya, pokoknya semuanya seragam bajunya, nggak kelihatan batik Solo, nggak kelihatan batik Pekalongan, nggak kelihatan, pokoknya putih semua. Ya, karena hanya dua lembar kain ihram. Disitulah kita merasakan bahwa nanti di hari kiamat juga kita akan dikumpulkan Allah. Nah, kalau di hari kiamat lebih serem lagi, Pak. Di hari kiamat itu kita nggak pakai busana, ya, nggak pakai busana. Ya, dari mana orang batik Solonya udah tutup, ya? Batik Solo, batik Pekalongan udah tutup semua. Alam akhirat itu nggak ada pabrik batik, nggak ada. Berarti di akhirat nanti semuanya telanjang tanpa busana. Itu lebih serem lagi. Kita nanti akan diadili oleh Allah. Jadi ketika wukuf, bayangkan Pak, bahwa kita juga nanti akan dikumpulkan, akan diadili oleh Allah, ya, akan menghadap satu persatu. Nurdin, sini. Ini buku kamu, catatan amal kamu, Nurdin. Ini dosa-dosa kamu. Kamu ngakui enggak? Iya ya Allah. Sana masuk surga. Jadi kalau orang beriman itu enak, Bu. Enak. Yang penting ditunjukin buku catatan amalnya sama Allah. Kemudian kita ngakui bahwa itu dosa kita. Iya benar ya Allah, saya salah, saya keliru. Masuk surga. Tapi kalau orang-orang yang durjana kan dikuyo-kuyo, ya. Uangmu dari mana, ininya dari mana, mobilnya berasal dari mana, ya. Apakah mobilnya dari korupsi, apakah mobilnya dari warisan, apakah mobilnya dari istri muda, semuanya dijelaskan lah, ya. Jadi berat kalau kita ditanya satu persatu, ya, itu pasti masuk neraka, pasti. Kalau kita ditanya jelimet, teliti, detail, ya, jelimet, teliti, detail, pasti masuk neraka, pasti.
Sebab semua harta kita akan dihisap. Ya. Tapi kalau kita hanya, Nurdin sini, ini catatan amal kamu. Ngakui nggak ini dosa kamu? Iya ya Allah, langsung masuk surga. Enak Pak. Ya, makanya jadilah orang-orang beriman. Ya, yang sungguh-sungguh di dunia rajin istighfar, rajin taubat. Ya. Jadi syaratnya itu harus rajin istighfar, rajin taubat. Apalagi nanti di sini, di sini tumpahkan nih air mata nih. Tumpahkan. Ya Allah, tumpahkan. Saya selama hidup ini sampai detik ini saya baru 5 kali pakai jilbab. Ya, langsung ngaku aja. Ya Allah, selama ini rambut saya pamerkan ke jutaan orang. Ampuni ya Allah. Ya Allah, selama ini saya selalu melawan suami. Saya selalu nyakiti suami. Ampuni ya Allah. Ya. Demikian juga suami sama. Ya Allah, selama ini saya selingkuh diam-diam, istri saya nggak ngelihat. Ampuni saya ya Allah, saya selingkuh sekian puluh tahun. Selingkuhnya sekian puluh tahun, bukan 5 hari. Ya. Kalau selingkuhnya 5 hari kan ketahuan. Oh, suami gua selingkuh. Ini selingkuhnya udah puluhan tahun. Ya, istilahnya udah berkarat betul. Mohon ampun pada Allah. Pokoknya di sini air mata ditumpahin Pak ya. Ya, atas dosa-dosa kita di masa lalu, baik mungkin pernah narkoba, mungkin pernah membunuh, pernah menzalimi, pernah menyiksa kucing, menyiram kucing dengan air panas. Ya. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, saya pernah nyiram kucing dengan air panas. Kita mohon ampun. Sehingga kucingnya mati atau kucingnya pincang gitu ya. Kucingnya pisang gara-gara disiram air panas sama emak-emak itu. Karena nyari ikan kan. Dari ikan, kurang ajar ini kucing, siram pakai air panas. Jangan, kalau mau nyiram pakai air sejuk aja. Ya. Kucing itu takut dengan air. Ya. Kucing itu takut dengan air, takut. Tapi siramlah dengan air kolam, air sejuk, air normal. Ya, biar dia hitung-hitung membersihkan debu lah. Ya Allah, saya ingin membersihkan debu, pure gitu ya. Jangan air panas, jangan. Ya. Jadi semua dosa kita di sini ditumpahkan ya. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua ya. Sampai maghrib Pak, sampai maghrib. Nah setelah maghrib, kapan kita sholat maghribnya? Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan sholat maghrib di Arafah. Tidak, ya, tidak mencontohkan sholat maghrib di Arafah. Walaupun sudah maghrib, matahari sudah terbenam. Di mana dong Ustadz? Nabi Muhammad mencontohkan kita sholat maghrib di Musdalifah, ya, dijamak dengan Isya, digabung dengan Isya. Ya, jadi di sini kita nggak usah ribet-ribet sholat, nggak usah. Kita kan dalam keadaan musafir kita, ya. Jadi dan memang sudah ada contohnya dari Nabi. Pertama kita lagi musafir, ya, musafir. Yang kedua Nabi mencontohkan, Nabi tidak sholat maghrib di Arafah, Nabi sholat maghribnya di Musdalifah, ya, digabung dengan Isya, yaitu sholat jamak takhir, ya, di Musdalifah. Jadi di sini kita keluar dari Arafah, ya habis maghrib Pak, habis maghrib keluar. Teorinya habis maghrib, teorinya. Tapi dalam prakteknya biasanya kita nunggu bis itu sejam, 2 jam, 3 jam nunggu bis. Kan bisnya kan sedikit, nggak banyak. Nanti kita disuruh baris kan kayak anak TK, baris. Nanti yang paling depan itu pas bis datang itu, yang pintu paling depan dibuka, seret, yuk maju, naik bis. Nah kita maju, tapi majunya ya harus urut kacang itu, nggak boleh. Aku mau duluan, nggak boleh, ya maju. Nah jadi nunggu bisnya itu bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau maghrib itu jam 7, berarti kalau nunggu bisnya, ya kalau misalnya nunggu bis 2 jam, katakanlah nunggu bis 2 jam. Kita keluar dari Arafah jam 7, berarti jam 9. Jam 9 kita naik bis, menuju Musdalifah. Di Musdalifah ngapain? Di Musdalifah kita turun, kemudian menginap semalam. Namanya mabit di Musdalifah. Ya, menginap. Tidurnya di mana? Tidurnya di pasir. Di pasir tidurnya. Nah makanya kita nanti bawa apa?
bawa tikar Cina. Kenapa dikatakan tikar Cina? Karena yang buat orang Cina. Ya, saya juga heran tuh kenapa oleh-oleh di Arab Saudi itu semuanya buatan Cina. Saya juga heran, Pak. Made in China, made in China, made in China itu. Yang nggak buatan Cina itu paling hanya kurma aja, kurma aja. Tapi di Cina juga saya kira kurma ada lah, orang itu gurun pasir kok, ya. Jadi di Musdalifah kita ya sebelum tidur sholat dulu dong, masa langsung tidur, sholat dulu, sholat maghrib sama sholat isya. Ada tempat wudhu enggak? Ada tempat wudhu ada. Toilet itu ada, tempat pipis ada, tempat wudhu ada. Jadi di Musdalifah ini kita turun, bisa nurunin kita masuk ke Musdalifah. Lapangan Pak, lapangan luas. Saya nggak tahu luasnya seberapa, nggak tahu. Kalau 10 kali lapangan bola ada kali ya Mas Ando ya? Ada ya. Pokoknya lapangan lah, luas banget Pak. Luas banget. Kalau kita masih di bis itu, kalau kita belum turun, ngintip dari jendela gini, merinding Pak. Bulu kuduk ini merinding. Melihat manusia itu kayak semut, kecil bener di lapangan luas. Di lapangan luas, manusia itu kayak semut, warnanya putih, semut putih. Ya, jadi merinding. Di tengah-tengah temaram lampu jalanan, ya, lampu neon di atas lampu jalanan. Jadi di situ terasa betul-betul tergetar Pak, jiwanya itu. Bisa menangis kita Pak. Melihat pemandangan di Musdalifah itu bisa menangis. Ya, betapa lemahnya dan betapa kecilnya manusia. Itu baru di Musdalifah. Belum di akhirat nanti. Ya, belum di akhirat nanti. Kita turun di Musdalifah, gelar tikar, berwudu, sholat jamaah. Ya. Tunjuk salah satu sebagai muadzin dan tunjuk salah satu sebagai imam. Nah setelah sholatnya maghrib dulu dong, maghrib 3 rakaat. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi, qomat lagi untuk sholat isya. Isyanya cukup 2. Jadi maghribnya 3, isyanya 2. Ya. Nah setelah selesai sholat, berdoa secukupnya. Apalagi di sini kan makbul Pak doanya. Di sini namanya Masy'aril Haram. Jadi nama daerah di sini namanya Masy'aril Haram. Ya. Jadi doa jangan lupa doa, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa wukuf di Arafah ya Allah, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Allah, bisa wukuf di Arafah. Di sini kita berdoa sambil berair mata itu menangis. Ya. Setelah doa cukup, barulah kita mencari 7 kerikil, 7 batu, 7 kerikil. Sebesar apa? Ya sebesar kelereng lebih kecil lagi lah. Ya. Sebesar kelereng lebih kecil lagi. Sebesar kacang lebih gede lagi. Ya. Jadi lebih gede dari kacang tapi lebih kecil dari kelereng. Cari 7. Untuk apa? Untuk melontar jumroh akobah. 7 kerikil dari sini. Ya. Ya siapin aja kantong plastik lah, kantong plastik yang untuk gula pasir 1/4 itu ya. Bawa kantong plastik yang banyak Bu dari rumah, yang ukuran gula pasir 1/4 kilo atau 1/2 kilo. Jadi cari batu 7 saja. 7 untuk persiapan melontar jumroh akobah. Kapan melontarnya? Melontarnya setelah kita pulang dari Musdalifah. Ya. Nah di Musdalifah karena capek, karena wukuf kan capek ya, wukuf capek, di sini capek, tidur aja, tidur. Bagaimana kalau hujan? Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu memang hujan. Memang di Arab itu kan nggak pernah hujan, Mbak. Di Arab itu nggak pernah hujan, makanya kalau hujan itu justru orang Arab itu malah buka baju, alhamdulillah, malah senang ya. Jadi jangan takut hujan Bu. Loh piye kok turun nang pasir? Kok turun nang lapangan, piye nek udan, ora apa-apa. Ya, hujan itu berkah. Jadi jangan takut hujan. Kalau di sininya sudah capek, di sininya biasanya tidurnya ngeleker. Nah, enak, tidurnya enak.
Ya, jadi disunahkan kita di sini disunahkan sampai subuh. Sampai subuh. Kalau misalnya pada sakit semua, pada jompo semua, ya boleh sampai tengah malam, boleh. Sampai tengah malam itu berarti jam 00, jam 00. Jam 12 lah. Nah, baru setelah lewat jam 00 baru naik bis menuju ke Mina. Ini di Mina ini Mina ini, ya. Jadi Arafah, Musdalifah, Mina, ya. Yang ini Mina juga ini Pak, ini Mina. Ini Mina, ini Arafah, ini Musdalifah, ini Mina lagi. Ini Mina. Jadi kalau bisa sampai subuh itu lebih bagus. Ya, sunnahnya sampai subuh, sunnah. Ya. Tapi kalau terpaksa karena banyak yang sakit, banyak yang batuk, banyak yang KO, kita setengah malam juga boleh tengah malam. Cuma pertanyaannya sudah ada bis apa belum? Nah, kalau sudah ada bis enak bisa naik. Ya. Dan untuk naik bis itu ternyata nggak bebas kayak di terminal itu enggak, tapi di jadwal. Ada petugasnya yang nanti manggilin. Rombongan berikutnya Aceh, nanti Aceh naik bis dari sini ke sini. Ya. Nanti lama nunggu bisnya Pak, lama nunggu. Nanti datang satu. Berikutnya Sumatera Utara, Sumatera Utara itu ya. Kita karena Lampung itu paling ujung, ya biasanya terakhir. Ya. Nah, makanya kita biasanya naik bisnya itu ya sekitar matahari sudah mau terbit lah Pak. Nah, matahari sudah mau terbit. Karena itu tadi antri Pak, antri. Masih mending antri yang penting dapat bis titik. Masih mending antri yang penting dapat bis titik. Daripada bisnya mak jelas. Wah, kalau bisnya mak jelas, kita nunggu di Musdalifah itu bisa sampai siang Pak. Bisa sampai siang, kehabisan minuman, kehabisan air, kehabisan makanan, bahkan ada yang pingsan di Musdalifah itu. Karena apa? Nunggu bis gak datang-datang. Dan ini peristiwa tahun berapa Mas Ando? 23 ya. Tahun 2023 orang di Musdalifah ini nggak terangkut ke Mina, nggak terangkut. Sampai siang kepanasan, semua air aqua habis, ada yang pingsan. Itu tragedi tahun 2023. Nah, makanya Bapak Ibu dari sekarang banyak berdoa, ya. Dari sekarang banyak berdoa semoga bisnya cukup, ya. Memang sekarang kan kementeriannya ganti Pak ya. Dulunya Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji. Ya, Kementerian Haji ini ya banyak orang baru lah, ya, banyak orang baru. Nah, kita berdoa mudah-mudahan walaupun kementeriannya beda, ya, mudah-mudahan justru lebih bagus. Amin, ya. Ya, jangan sampai kementeriannya baru malah pelayanan hajinya tambah buruk. Wah, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita banyak berdoa Pak. Banyak berdoa mudah-mudahan Kementerian Haji yang baru ini punya kinerja yang lebih bagus daripada yang sudah-sudah, ya. Sehingga dari Musdalifah ke Mina ini lancar, ya. Lancar sehingga kita langsung ke Mina. Langsung ke Mina ke tenda. Tidur di tenda di Mina, ya, di tenda. Nah, kapan melontar jumrohnya? Kita kan sudah punya batu 7, sudah punya kerikil 7. Lontar jumrohnya itu sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Saudi, ya. Jadi orang Saudi itu nanti bikin jadwal Pak, bikin jadwal. Rombongan 38 melontar jam 2 siang. Rombongan sekian melontar jam 1 siang, nanti ada jadwalnya. Kita ikut jadwal aja, ya, kita ikut jadwal aja. Kalau kita mau berobos, melontar jumroh ini Abdulnya pagi duha, saya mau duha aja. Saya nggak mau siang, nggak mau sore, pada asar nggak mau. Saya maunya pagi. Nah, itu biasanya nanti ada apa kesulitan. Kesulitannya ya kadang-kadang hilang, kadang-kadang apa namanya ketangkep polisi Arab dan lain-lain. Jadi kita sebaiknya kita sesuai dengan jadwal aja ya untuk melontar jumroh ini. Sebab jadwal itu dibuat untuk ketertiban supaya di tengah jalan itu tidak tabrakan. Kalau tabrakan nanti ada yang saling injak menginjak mati, ya. Ya memang mati di tanah suci bagus sih Bu, bagus mati di tanah suci. Tapi yo jangan minta mati dulu lah, ya. Jangan minta mati dulu. Di rumah masih ada anak, masih ada cucu, ya kan?
ya juga masih punya utang kan, nah, jadi jangan minta mati dulu. Tapi kalau anak sudah nggak diurus lagi, cucu nggak diurus lagi, kemudian utang udah nggak ada, udah mati di Saudi ya alhamdulillah ya, bagus ya. Jadi melontar jumroh ini nanti sesuai dengan jadwal. Nah, habis jumrohnya harus jumroh satu ya, namanya akobah aja. Akobah ini adalah jumroh yang paling jauh Pak. Jadi jumroh yang pertama namanya jumroh ula. Ula itu artinya awal, ula. Kemudian jumroh yang kedua namanya wusto. Wusto itu pertengahan, ya number 2 atau the second. Kemudian jumroh akobah itu yang paling ujung. Nah nanti di tanggal 10 ini kan pagi Pak, ini pagi. Di tanggal 10 ini kita hanya melontar satu jumroh, namanya jumroh akobah. Dan kerikil kita hanya 7 kan, hanya 7. Karena memang yang dilontar hanya satu jumroh akobah. Nah setelah melontar jumroh akobah, ini kita sudah mulai sudah mulai senyum lebar. Alhamdulillah. Pertama kita tidak membaca labbaik lagi, ya nggak perlu baca labbaik Allah, nggak perlu karena sudah melihat jumroh ya. Kemudian setelah melontar jumroh akobah, kita melakukan cukur, ya cukur. Laki-laki dicukur sampai botak, sampai gundul, sampai licin, nah, dicukur. Kemudian ibu-ibu biasa motongnya itulah, motong ujung rambut. Nah, setelah cukur, kemudian kalau nggak capek, bisa melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah, ya. Kalau nggak capek, tapi biasanya capek banget, ya. Apalagi ini kan pengalaman perdana, Pak. Pengalaman perdana melontar jumroh ini biasanya banyak bukan banyak kasus, bukan banyak keunikan. Ada yang, waduh saya jalan kakinya jauh, ya berangkatnya enak, pulangnya nyasar sampai 15 kilo, ya. Jadi biasanya ini pengalaman pertama Pak, pengalaman pertama seumur hidup melontar jumroh, makanya harus betul-betul, yaitu tadi pertama ngikutin jadwal. Yang kedua, kalau ada pemandunya dari orang Arab, pemandu jalan, penunjuk jalan lah, itu kita bilang sama dia supaya jangan ngebut, ya. Biasanya orang Arab itu jalannya ngebut itu Pak, ngebut. Nah, kasihan sama yang ibu-ibu, kasihan. Tapi emang yang pemandunya itu muda-muda sih Pak, pemuda-muda, dan biasanya nggak mau jalan pelan kayak gini. Nah, makanya kita harus cerewet lah. Kita harus cerewet bapak-bapak ini. Ya. Kalau masih muda jangan dipanggil syekh, jangan. Kalau syekh itu kan orang tua yang jenggotan dan putih. Syekh itu ya jangan. Ini masih muda ya panggil aja gulam. Ya gulam. Mahlan. Nah, itu ya. Pelan-pelan. Mahlan itu bahasa Arab. Artinya pelan-pelan, ya. Soalnya kalau pemandu yang ngebut, ya kita semua ketinggalan. Apalagi yang nenek-nenek itu ketinggalan semua, ya. Jadi ini melontar jumroh akobah ini pengalaman pertama bagi bapak ibu seumur hidup. Maka kalau bisa pemandunya kita cerewetin lah, ya. Hulam mahlan, ya. Maksudnya jangan ngebut. Nah, setelah melontar jumroh akobah kita pulang ke tenda. Jadi kalau capek pulang ke tenda, tapi kalau nggak capek langsung tawaf ifadah, ya. Langsung jalan kaki ke Mekah. Langsung jalan kaki ke Ka'bah 3 kilo Pak, 3 kilo. Ya tapi saya sarankan janganlah, ya. Soalnya pertama capek banget, yang kedua ada sih rambu-rambu itu, ada rambu-rambu Ka'bah Mekah ada. Kita ikuti aja rambu-rambu itu, pasti ketemu yang namanya Ka'bah, ya. Tapi demi kekompakan kalau bisa udahlah jangan tawaf ifadah dulu, jangan, ya. Lebih baik kita pulang dulu ke tenda, cukur botak, kemudian mandi, kemudian baju ihram dibuka. Berarti Bapak sudah tahallul satu, tahallul kecil. Setelah cukur botak,
Bapak buka baju ihram itu sudah bisa dibuka untuk selama-lamanya. Disimpan di koper, di tas, nggak dipakai lagi. Ya. Untuk tawaf ifadah nanti pakai baju biasa. Walaupun nanti saya tidak tahu ada peraturan Saudi yang aneh-aneh, Pak. Peraturan dari Saudi yang aneh-aneh yang setiap yang mau tawaf di Ka'bah harus pakai kain ihram, ya. Itu termasuk peraturan yang aneh-aneh, ya. Makanya kadang-kadang banyak yang nipu-nipu gitu ya. Dia sudah tawaf, pengen tawaf lagi, pakai baju ihram. Padahal kalau kita mau tawaf lagi itu pakai baju biasa ya. Jadi yang pakai baju ihram itu hanya yang pertama, yaitu waktu umroh, ya, waktu umroh. Umroh yang tadi awal-awal kita terangkan itu umroh, ya. Yang umroh ya, itu harus pakai baju ihram. Tapi kalau, aduh saya pengen tawaf lagi, itu pakai baju biasa. Nah, jadi ini kesimpulannya, pulang ke tenda, cukur botak, kemudian baju ihramnya disimpan, pakai baju biasa. Nah, kemudian hari-harinya seperti yang sudah saya terangkan kemarin, kita mabit menginap di Mina 3 malam. 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13, ya. Boleh nggak hanya 2 malam? Boleh sih, boleh kalau hanya 2 malam. Tapi yang paling afdol 3 malam lah, ya. Kalau yang 2 malam berarti namanya nafar awal, namanya nafar awal. Kalau yang menginapnya hanya 2 malam, ya. Malam 11 sama malam 12. Kalau menginapnya sampai 3 malam berarti namanya nafar sani, ya, nafar sani. Ya. 2 menit lagi. Jadi malamnya itu tidur di Mina, di tenda, asik Pak, asik. Siang harinya melontar semua jumroh. Ini siang harinya, ini malamnya tidur di Mina, malamnya, siangnya melontar seluruh jumroh. Jadi jumrohnya ada berapa? Ada 3. Ula, wusto, dan akobah. Ya. 1 jumroh 7 kerikil. Jadi kalau 3 jumroh 7 kali 3 21. Jadi untuk melontar jumroh